Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel kami. Kali ini kita akan membahas Rasulullah jatuh pingsan mendengar keadaan neraka dan penghuninya. Jangan lupa subscribe video ini dan komen, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Mendengar kata neraka atau an-nar, pasti yang terbayang di pikiran kita adalah api yang sangat panas. Secara bahasa, an-nar berarti api. Keadaan neraka merupakan kebalikan surga yang penuh dengan kenikmatan. Di surga tak ada derita dan kesusahan. Maka sebaliknya, neraka menjadi seburuk-buruk tempat. Penyiksaan demi penyiksaan dialami penghuninya, dan tidak bisa dibayangkan betapa dahsyatnya neraka. Nabi Muhammad SAW pernah jatuh pingsan ketika mendengar penjelasan Jibril tentang penghuni neraka. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikisahkan Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, jelaskan kepadaku tentang jahanam." Jibril menjawab, "Ya, ketika Allah menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah, kemudian 1000 tahun jadi putih, kemudian 1000 tahun menjadi hitam. Maka dia hitam kelam, baranya tidak pernah padam. Demi Allah yang telah mengutuskan engkau, andai terbuka sebesar jarum neraka sehingga seluruh penduduk mati semuanya. Andai satu baju ahli neraka digantung di antara langit dan bumi sehingga akan mati penduduk bumi dengan sebab baranya. Demi Allah yang mengutuskan engkau, andai sebuah gelang diletakkan di atas bukit sehingga akan cair sampai bumi yang ketujuh. Andai seorang di ujung barat disiksa, maka akan terbakar orang-orang yang di timur karena panasnya. Jahanam itu sangat dalam, perhiasannya besi, minumannya air panas bercampur nanah, pakaiannya potongan api. Api neraka punya 7 pintu, tiap-tiap pintu hadap penghuninya." Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi kepada Jibril, "Siapakah penduduk masing-masing pintu tersebut?" Jibril menjawab, "Pintu terbawah bernama Al-Hawiyah untuk orang-orang munafik, orang-orang kafir. Setelah diturunkan mukjizat para nabi serta keluarga Fir'aun. Pintu kedua tempat orang-orang musyrikin bernama Jahim. Pintu ketiga untuk orang sabihin bernama Saqar. Pintu keempat tempat iblis laknatillah daripada kaum Majusi. Pintu kelima orang Yahudi Utamah. Pintu keenam tempat orang-orang Nasrani bernama Sa'ir." Kemudian Jibril diam sejenak, enggan memberi penjelasan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW bertanya, "Mengapa engkau tidak terangkan penduduk langit, penduduk neraka ketujuh?" Jibril pun menjawab, "Di dalamnya orang-orang yang berdosa daripada umatmu yang mati tidak sempat bertobat." Mendengar itu Nabi Muhammad SAW jatuh pingsan, sehingga Jibril meletakkan kepala Rasulullah di pangkuan Jibril alaihissalam. Ketika sadar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kesedihanku. Apakah ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Ya, yaitu orang yang memiliki dosa besar daripada umatmu yang tidak bertobat." Kemudian Nabi menangis, Jibril menangis. Lalu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah dan tidak keluar kecuali untuk salat. Kemudian masuk kemari dan tidak berbicara. Dan apabila selesai salat, dia menangis dan memohon kepada Allah. Pada hari ketiga datanglah Abu Bakar sembari mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahlal baiti rahmah. Apakah bisa bertemu dengan Rasulullah SAW?" Maka tidak ada yang menjawabnya, sehingga dia pergi dan menangis.
Kemudian Umar bin Khattab datang sembari mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlil baiti rahmah. Apakah bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan tidak ada jawaban. Dia pergi dan menangis. Lalu datang Salman Al-Farisi dan berdiri sambil mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlil baiti rahmah. Apakah bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah? Dan tidak ada jawaban. Dia pun menangis jatuh. Kemudian bangun sampai ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Di depan pintu ia mengucapkan, Assalamualaikum ya putri Rasulullah. Pada saat itu Ali tidak ada di rumah. Lalu ia bertanya, wahai putri Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah telah beberapa hari tidak keluar kecuali untuk sholat saja, dan tidak berkata-kata kepada semua orang, dan tidak mengizinkan untuk bertemu dengannya. Maka segeralah Fatimah memakai baju panjang dan pergi sehingga sampai ke depan pintu rumah Rasulullah dan memberi salam, saya Fatimah ya ayahanda. Ketika itu Rasulullah sedang bersujud dan menangis dan mengangkat kepala bertanya, mengapa kesayanganku? Setelah pintu dibuka, Fatimah masuk ke dalam rumah Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah menangis, Fatimah pun ikut menangis karena melihat pucat wajahnya karena banyak menangis dan sedih. Kemudian Fatimah bertanya, ya Rasulullah, apakah yang menimpamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jibril datang kepadaku dan menerangkan sifat-sifat neraka jahanam dan menerangkan bagian yang paling atas daripada tingkatan itu untuk umatku yang berbuat dosa-dosa besar. Maka itulah yang menyebabkan aku menangis dan sedih. Fatimah bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa masuk? Rasulullah menjawab, digiring oleh malaikat tanpa dihitamkan mukanya, tidak biru matanya, dan tidak ditutup mulut mereka, dan tidak dibelenggu. Lalu bagaimana cara malaikat menuntun mereka? Tanya Fatimah. Rasulullah menjawab, cara malaikat menuntun mereka? Tanya Fatimah. Rasulullah menjawab, kaum laki-laki ditarik jenggotnya, sedangkan kaum perempuan ditarik rambutnya. Maka banyak di antara kaum tua mengeluh ketika diseret ke neraka, alangkah tua dan lemahku. Demikian juga yang muda mengeluh, wahai yang muda dan bagus rupaku. Perempuan juga mengeluh, alangkah malunya aku sehingga dibawa ke neraka. Ketika dilihat oleh malaikat Malik, lalu bertanya, siapakah mereka itu? Maka tidak saya dapatkan orang yang akan dihisab seperti orang-orang ini. Wajah mereka tidak hitam, mata tidak biru, mulut tidak tertutup dan juga tidak diikat dengan syaitannya, dan tidak dibelenggu leher-leher mereka. Para malaikat Zabaniyah menjawab, demikianlah kami diperintahkan untuk membawa kepadamu sedemikian rupa. Lalu ditanya oleh malaikat Malik, siapa orang-orang ini? Dalam riwayat lain disebutkan, ketika mereka digiring oleh malaikat Malik, selalu mereka manggil, ya Muhammad. Setelah mereka melihat malaikat Malik, mereka lupa kepada Muhammad karena ngeri dan seram muka malaikat Malik. Kemudian malaikat Malik bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami umat yang diturunkan Al-Quran. Kami berpuasa di bulan Ramadan. Lalu malaikat Malik berkata, Al-Quran tidak diturunkan kecuali kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjerit, kami rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah malaikat Malik bertanya, bukankah dalam Al-Quran telah ada larangan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika mereka berada di tepi neraka, mereka diserahkan kepada malaikat Zabaniyah. Ya Malik, izinkan kami menangis. Lalu mereka menangis sampai habis air mata mereka, dan menangis hingga mengeluarkan air mata darah. Sehingga Malik berkata,
Malik berkata, alangkah baiknya kalau kalian menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak akan disentuh api neraka. Lalu Malik merintahkan kepada malaikat Zabaniyah, lalu dilemparkanlah mereka ke dalam neraka. Lalu mereka serentak menjerit, la ilaha illallah. Lalu surutlah api neraka. Lalu Malik berseru, hai api, sambarkanlah mereka. Bagaimana saya menyambar mereka padahal mereka menyebut kalimat la ilaha illallah. Kemudian Malik berkata, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditangkap oleh api, ada yang sampai ke lutut, ada yang mengenai wajahnya. Malaikat Malik berkata, jangan bakar wajah mereka dan juga jangan bakar hati mereka, karena mereka sujud kepada Allah dan puasa bulan Ramadan. Maka tinggallah mereka di dalam neraka selama beberapa waktu sambil menyebut-nyebut nama Allah, ya Hanan, ya Manan. Setelah selesai penyiksaan, Malik memanggil Jibril. Hai Jibril, hai Malik, bagaimana keadaan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabb, engkau lebih mengetahui. Setelah selesai hukuman mereka, Allah memanggil Jibril. Hai Jibril, bagaimana keadaan mereka di dalam neraka umat Nabi Muhammad? Jibril menjawab, ya Rabb, engkau lebih mengetahui. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergilah engkau dan lihatlah keadaan mereka. Dan pergilah Jibril kepada malaikat Malik yang lagi duduk di tengah-tengah mimbar Jahanam. Kemudian memberi penghormatan malaikat Malik kepada Jibril. Ya Jibril, kenapa kamu datang kemari? Jibril berkata, bagaimana keadaan rombongan orang yang maksiat dari umat Rasulullah? Malaikat Malik menjawab, sungguh ngeri keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Badan mereka sudah terbakar, kecuali wajah dan hati mereka yang karena berkilauan dengan iman. Bukalah supaya kami bisa melihat mereka. Maka membukalah Malik melihat. Ketika manusia dalam neraka bertanya, siapakah engkau ini? Malaikat Malik menjawab, itulah Jibril. Itu Jibril yang biasa membawa wahyu kepada Muhammad. Ketika mereka mendengar nama Muhammad, serentak mereka menjerit, ya Jibril, sampaikan salam kami kepada Muhammad. Karena kami berbuat maksiat, maka kami masuk dalam neraka. Maka kembalilah Jibril kepada Allah. Lalu ditanya, bagaimana kamu melihat umat Muhammad? Jibril menjawab, ya Rabb, alangkah jelek keadaan mereka, sempit tempat mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apakah mereka meminta sesuatu? Jibril menjawab, ya. Mereka minta disampaikan salam kepada Nabi Muhammad dan diberikan keadaan-keadaan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pesan ini supaya disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di kemah permata putih, 4000 pintu. Di setiap pintu terdapat 2 daun pintu dari emas. Maka berkata Jibril, ya Muhammad, saya datang kepadamu. Mereka umatmu yang masih tersisa dalam neraka. Mereka memberikan salam, menyampaikan salam. Keadaan mereka sangat jelek dan keadaan mereka sangat sengsara dan sempit. Maka pergilah Nabi Muhammad dan bersujud kepada Allah yang tidak pernah diucapkan oleh seorang makhluk. Sehingga Allah menyuruh Muhammad, angkatlah kepadamu dan mintalah, niscaya akan kuberikan. Dan ajukan syafaatmu, niscaya aku terima. Maka Nabi Muhammad berkata, ya Rabb, orang-orang yang durhaka dari umatku sudah menjalani hukuman dan balasan, maka berikanlah syafaatku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku terima syafaatmu untuk mereka. Maka pergilah
dan keluarkanlah, karena mereka pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka pergilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam neraka. Ketika dilihat oleh Malik, maka Malik memberi penghormatan. Kemudian Nabi Muhammad berkata, bagaimana keadaan umatku di neraka? Malik menjawab, alangkah jeleklah tempat mereka. Ketika pintu dibuka, maka orang-orang di dalam neraka melihat, menjerit serentak, ya Muhammad, ya Muhammad, api neraka telah membakar kulit kami. Maka dikeluarkan mereka semua seperti arang. Maka dibawa ke dalam arang, lalu dibawa ke sungai yang berada di depan pintu surga bernama Nahrun Hayawan. Di sana mereka mandi dan keluar sebagai orang muda-mudi yang gagah, cerah, matanya elok, sedangkan wajah mereka seperti bulan, dan tertulis di dahi mereka Jahannam, atau orang-orang yang telah dibebaskan dari api neraka. Kemudian mereka masuk ke surga. Maka apabila penghuni surga melihat orang-orang penghuni neraka yang sudah masuk surga, aduh, seandainya kami Islam, tentu kami dapat keluar dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada suatu saat kelak orang-orang kafir ingin menjadi orang muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan didatangkan maut berupa kambing atau kambing putih. Lalu ditanyakan kepada sahabatku yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringan siksaan api neraka seorang yang beralaskan api neraka, maka mendidih otaknya, seolah-olah di telinganya keluar api, giginya keluar api, bibirnya keluar uap api, ususnya keluar hingga ke mata kakinya. Dikiranya dia paling berat siksaannya, padahal siksaannya sangat ringan dari semua penghuni neraka. Semoga Allah melindungi kita daripada azab api neraka. Semoga Allah melindungi kita daripada api neraka. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.